Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, hari ini Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK ke Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Kontroversi terus berlanjut mulai dari pansel yang dinilai memiliki konflik kepentingan hingga sejumlah nama dari calon pimpinan KPK yang memiliki atau disebut memiliki catatan merah terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada juga masalah dari internal KPK, kalau misalnya kita mengungkap dari dua sisi begitu, bahwa KPK pun juga tidak lepas dari masalah. Salah satunya adalah tunggakan kasus-kasus besar yang menurut ICW berjumlah 18 kasus. Kita akan lihat terlebih dahulu 10 nama orang yang hari ini disetor oleh Pansel Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah Alexander Marwata, ini merupakan komisioner KPK yang lolos dan disebutkan oleh Pansel dengan urutan nomor 1. Kemudian ada juga Firly Bahuri, anggota Polri. Ini juga merupakan Kapolda Sumatera Selatan. Ada juga Inyoman Wara, auditor BPK. Johanis Tanak yang merupakan jaksa. Lili Pintauli Siregar, advokat. Kemudian Lutfi Jayadi Kurniawan, dosen. Nawawi Pomolangon, hakim. Kemudian Nurul Gufron, juga dosen. Robi Arya, pegawai negeri sipil dari Sekretariat Negara. Kemudian Sigit Danang Joyo, pegawai negeri sipil dari Kementerian Keuangan. Nah, setelah kemudian Presiden menerima 10 nama ini, apa yang akan kemudian terjadi? Perlu kami informasikan bahwa pada tanggal 2 hingga 16 September atau maksimal 14 hari kerja pasca diterimanya 10 nama ini, Presiden harus menyerahkannya ke DPR. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada tanggal 16 September hingga 16 Desember, DPR wajib memilih dan menetapkan 5 dari 10 calon pimpinan KPK itu. Kemudian di rentang waktu 16 sampai 23 Desember, DPR menyampaikan calon terpilih kepada Presiden maksimal 7 hari sejak berakhirnya pemilihan di tingkat DPR. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu di sisi lain bahwa KPK juga memiliki catatan terkait dengan kasus-kasus yang terbengkelai. Kita di sini tidak hanya akan mengkritisi apa yang terjadi di Pansel pemirsa, tapi kita juga akan melihat sisi lain yang terjadi di KPK sendiri. ICW dan Transparency International Indonesia pun juga mencatat sedikitnya ada 18 tunggakan perkara korupsi. Beberapa di antaranya adalah kasus-kasus besar di KPK, seperti perkara bailout Bank Senturi, kemudian proyek Sport Center Hambalang, proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, skandal BLBI, korupsi IKTP, hingga kasus Pelindo II yang melibatkan mantan dirutnya yakni RJ Lino, yang sampai saat ini dia pun kasusnya pun belum beranjak begitu. Setelah ditetapkan tersangka, dia tidak juga naik ke penuntutan. Kemudian menurut ICW selama ini KPK beralasan terhambatnya penanganan kasus-kasus ini adalah jumlah SDM di KPK yang minim. Kalau misalnya kita flashback pemirsa terkait dengan awal mula dibentuknya KPK, kita tentu ingat bahwa Polri dan juga Kejaksaan belum dapat mengatasi perkara korupsi. Untuk itulah dibentuk KPK untuk yang fokus melakukan pemberantasan dan juga pencegahan korupsi. Nah, KPK sendiri pun berfungsi sebagai trigger mechanism. Ini melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu bisa mengambil alih tugas dan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan atau kejaksaan. Nah, KPK berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Nah, kita juga beberapa waktu terakhir ini ingat ada sejumlah kontroversi yang muncul dari internal KPK, beberapa isu tidak sedap muncul dari internal KPK seperti adanya isu grup-grupan. Nah, ini yang seperti disampaikan Presidium Indonesia Police Watch Neta Espane, yakni ada dalam tanda kutip nih, polisi Taliban dan juga polisi India atau faksi novel dan faksi non-novel Baswedan. Kita nanti akan konfirmasi juga ke Neta Espane terkait hal ini. Kemudian Deputi KPK yang dituding melakukan pelanggaran etik hingga munculnya petisi pegawai KPK April lalu pemirsa karena terhambatnya penanganan perkara dan ekspos di tingkat kedeputian dan tingginya kebocoran informasi OTT. Nah, hari ini 1.000 pegawai KPK menandatangani petisi untuk menolak calon pimpinan KPK yang bermasalah.
kita di sini akan mencari solusi. Bagaimana kemudian memilih calon pimpinan KPK yang kemudian juga di satu sisi memiliki catatan baik, di sisi lain juga memenuhi aspirasi publik dan juga memenuhi aspirasi pegiat anti korupsi dan juga pegawai dari KPK untuk melanjutkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita akan berbincang dengan 4 orang narasumber di studio, ada juga 1 orang narasumber nanti yang bergabung di luar studio. Saya akan menyapa terlebih dahulu Bang Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3. Bang Arsul, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Rory. Waalaikumsalam. Ada juga Bang Neta Espane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch. Bang Neta, selamat malam Bang. Selamat malam Mas Rory. Kemudian ada juga Pak Robi Arya, calon pimpinan KPK. Selamat malam Pak Robi. Selamat malam Mas Rory. Ada juga Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Mas Kur, selamat malam Mas Kur. Selamat malam Mas. Saya akan ke Mas Kurnia Ramadan terlebih dahulu. Tapi nanti kita juga ingin informasikan pemirsa bahwa nanti Al-Araf, anggota dari calon maksud kami Pansel KPK yang juga merupakan peneliti dari Imparsial juga akan bergabung bersama kami di program Prime Talk malam hari ini. Mas Kurnia, 10 nama telah diserahkan Pansel ke Presiden. Apakah teman-teman ICW dan juga teman-teman pegiat anti korupsi puas? Kalau dikatakan puas, sebenarnya masih ada beberapa catatan ya. Seperti yang misalnya dalam 10 nama yang tergabung dalam 10 orang yang disodorkan oleh Pansel kepada Presiden, ada beberapa nama yang berasal dari penyelenggara negara ataupun penegak hukum yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Padahal itu kan merupakan indikator integritas yang harus diletakkan sebagai poin utama. Akan tetapi dari awal kita memberikan masukan kepada Pansel, ada resistensi baik dari Pansel ataupun dari pihak-pihak tertentu. Poin keduanya, ada figur-figur yang diduga pernah melanggar kode etik ketika yang bersangkutan pernah bekerja di KPK. Ini kan sebenarnya problem kita pengen buka-bukaan aja nih Mas. Nama yang dimaksud oleh teman-teman dan juga oleh ICW siapa? Mudah sebenarnya bagi publik untuk melihat 10 nama ini, dilihat saja di beberapa pemberitaan itu sudah terbuka kok. Dan maka dari itu kita berharap agar Presiden lebih selektif untuk memilih siapa dari 10 ini yang layak dilemparkan ke DPR. Atau mungkin Presiden harus mendengarkan beberapa masukan dari elemen masyarakat, elemen organisasi yang memang menuntut agar Pansel kali ini dievaluasi kerjanya. Kalau dari 10 nama ini dikira tidak ada yang tepat, maka Presiden berhak untuk mengembalikan nama itu. Karena pada prinsipnya Pansel ini kan dibentuk dengan payung hukum keputusan Presiden. Saya ingin juga menggarisbawahi, tadi Anda mengatakan sudah terbuka ke pemberitaan dan juga publik juga sudah membaca di pemberitaan bahwa ada nama Pak Firly yang kita tahu di pemberitaan di mana-mana juga disebutkan bahwa dia dituding oleh teman-teman pegiat anti korupsi, Bang Neta, diduga melakukan pelanggaran etik begitu, dan hal ini sudah dibantah oleh Pak Firly bahwa kasusnya sudah clear. Kalau menurut Bang Neta, apakah Anda puas dengan ini? Dan bagaimana tudingan dengan sejumlah nama dalam 10 nama itu yang dinilai tidak layak karena melakukan pelanggaran etik ketika bertugas di KPK? Jadi saya kira Indonesia Police Watch memberi apresiasi kepada Pansel ya, yang sudah menyerahkan 10 nama ke Presiden. Dan karena Pansel adalah kepanjangan tangan Presiden, saya kira nggak ada alasan juga bagi Presiden untuk mengkoreksi kerja Pansel. Saya kira Presiden tutup kuping saja, kemudian serahkan ke DPR biar cepat. Kalau kemudian muncul tudingan-tudingan, sebenarnya kan kalau Indonesia Police Watch melihat yang ditudingkan oleh teman-teman koalisi itu kan cuma polisi aja. Cuma polisi. Kebetulan dari 4 polisi sekarang 3 udah gugur, tinggal 1 Firly. Dari kasus Firly, Indonesia Police Watch menelusuri tidak ditemukan adanya sidang etik dalam kasus Firly. Kemudian tidak ada keputusan etik terhadap Firly. Kalau kemudian teman-teman ICW atau koalisi punya, atau katakanlah juru bicara KPK punya, saya kira serahkan aja ke Bapak ini. Jangan ke saya, kalau bisa ke saya. Tapi kalau nggak bisa ke Bapak ini yang akan menyeleksi. Artinya serahkan menurut aja. Anda nama dari Firly itu clear? Clear. Jadi jangan karena ketidaksukaan kemudian dijadikan fitnah, dikriminalisasi, kemudian dibully. Saya kira ini nggak fair. Kita sama-sama bergerak ya, mencermati proses hukum, dunia hukum. Kita harus bicara fakta, jangan fitnah. Saya kira mungkin Mas ini juga belum pernah lihat itu. Mas Kurnia setuju dikatakan sudah clear sebenarnya? Kepada figur tersebut sebenarnya ICW sendiri yang melaporkan yang bersangkutan ke KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. Jadi tidak tepat ketika menyebutkan ICW tidak
tidak tahu persoalan ini begitu, tapi kita melaporkan yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran kode etik, ketika ingin diputuskan yang bersangkutan ditarik kembali oleh Polri lalu dipromosikan mendapatkan sebuah jabatan tertentu. Dan maka dari itu penting bagi Presiden untuk melihat lebih jauh. Selain dari dugaan pelanggaran kode etik, sebenarnya ada beberapa figur yang pernah diprotes Saya kira gini, pada internal KPK. dugaan itu kan azas praduga tak bersalah. Dugaan itu belum tentu benar. Justru ketika dugaan itu kan? tidak tepat, ketika IPW menyebutkan tidak ada pelanggaran kode etik, IPW bukan orang ya, bukan organisasi yang memutuskan pelanggaran kode etik, tapi baiknya pansel menanyakan kepada KPK bagaimana sebenarnya status pelaporan Indonesia Corruption Watch terhadap dugaan pelanggaran etik salah satu mantan deputi di KPK. Pak Neta. Ya, Penting dan sebenarnya. itu dugaan. Boleh saja teman-teman dari ICW melaporkan. Tapi sepanjang pengetahuan kita tidak ada sidang etik itu. Apalagi keputusannya. Nah, kemudian bagaimana bisa dikatakan itu sebagai dasar hukum untuk memfitnah, membuli, menyalahkan? Tidak ada sidang etik, Bang Kurnia. Tidak pernah Bagaimana ada. kemudian bisa Seharusnya dikatakan dicek ada lebih jauh. pelanggaran Kenapa etik? tidak ada putusan sidang etik? Karena ada sebuah surat. Apakah Pak Neta tahu ada sebuah surat dari Polri yang menginginkan yang bersangkutan kembali ke instansi asalnya? Bang Neta tahu itu? Artinya sebelum ada sidang etik sudah ditarik. Ada putusan sudah ditarik terlebih dahulu. Ini yang menjadi persoalannya. Karena gini, Jadi tidak tepat ketika menyebutkan yang bersangkutan. Bang Neta, silakan. Itu- Ya, karena polisi yang ditugaskan di sana kan ada masa jabatannya, ya kan? Itu tergantung kebijakan dari pimpinan kepolisian. Kalau kemudian dia ditarik oleh institusinya, kalau KPK mau memproses etik, tetap bisa dong. Oke. Saya akan coba ke Mas Al-Araf sekarang yang melalui sambungan telepon bergabung dengan kami. Mas Al-Araf, ini 10 nama sudah di-store ke Presiden dan ternyata masih ada juga ketidakpuasan dari teman-teman pegiat anti korupsi, salah satunya dari ICW. Apa tanggapan dari Pansel? Ya, terima kasih Mas. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan masyarakat dalam proses seleksi ini, karena masukan-masukan masyarakat menurut kami sesuatu yang penting. Dan ini adalah hasil maksimal dari kerja pansel di dalam proses seleksi. Tentu jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf atas hal itu, tetapi ini adalah sudah upaya yang maksimal. Dan oleh karena itu, tentu ada proses lanjutan secara politik di DPR yang akan mengerucut dari 10 menjadi 5 jika Presiden kemudian nanti menyampaikan hasil tersebut ke DPR. Nah, itu pertama, Mas, catatan saya. Baik, Mas Al-Araf, tadi Anda mengatakan bahwa mendengar aspirasi, kemudian juga tidak, kemudian Bu Yenti mengatakan tidak tutup mata kok, tidak tutup kuping kok dengan suara dari masyarakat. Nah, masalahnya koalisi pegiat anti korupsi ini juga bagian dari masyarakat yang mengatakan ada sejumlah calon pimpinan yang bermasalah, pelanggaran kode etik, soal LHKPN begitu. Apakah ini benar-benar sudah dipertimbangkan sebelum mengajukan 10 nama itu? Ya, saya tidak bisa membahas hal yang detail terkait dengan rapat internal pansel ya, tetapi yang bisa saya katakan dinamika tentu terjadi dalam proses pansel. Dan ini adalah upaya ikhtiar yang maksimal pansel di dalam proses seleksi. Nah, kalau kita lihat misalkan di beberapa calon lain, sebenarnya kita memiliki calon-calon juga yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik ya. Kayak misalkan dalam beberapa profesi gitu ya, ada aktivis LSM dari Malang Corruption Watch, Lutfi Jayadi Kurniawan, yang selama ini aktif mengawaki persoalan anti korupsi di Jawa Timur, itu juga lolos. Lalu kemudian ada seorang auditor yang selama rekam jejaknya itu berhasil membongkar audit kasus skandal besar, itu juga lolos. Lalu ada beberapa nama lain yang secara kompetensi baik gitu ya, dan secara rekam jejak baik juga sebagian lolos. Jadi ini adalah usaha maksimal yang sudah dilakukan pansel. Baik, ini adalah usaha maksimal yang sudah dilakukan pansel. Kita nanti akan bahas lebih lanjut pemirsa. Kalau misalnya kita ingat dulu zaman Antasari Ashar juga ada skeptisisme publik. Pak Antasari bisa nggak nih menjadi ketua KPK? Dan akhirnya kualitas Pak Antasari juga baik begitu. Nah, apakah skeptisisme ini bisa juga diberlakukan ke sejumlah orang yang tadi menurut ICW dan juga teman-teman pegiat anti korupsi alamatkan begitu? Saya juga ingin nanti tanyakan kepada DPR bagaimana DPR memastikan agar suara masyarakat juga didengar dalam memilih 5 dari 10 nama orang tersebut. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya ke Bang Arsul sendiri, bagaimana kemudian nanti
DPR menjawab tuntutan masyarakat luas untuk tidak meloloskan calon yang bermasalah, Bang Arsul? Pertama saya ingin nangkap dulu yang disampaikan Mas Rory tadi soal skeptisisme. Ya, itu sejak KPK jilid pertama memang selalu seperti itu. Begitu Pak Ruki terpilih pada saat itu, kemudian ada Pak Tumpak, wah ini ada polisi, ada jaksa ini. Pasti nanti KPK-nya tidak akan seperti yang diidamkan, kan begitu catatan. Kemudian berlanjut ke Pak Antasari Ashar. Betul, tentu itu menjadi catatan-catatan yang kami lah ya, soal-soal seperti itu. Tetapi sebagaimana ini kan bukan proses pertama yang dilakukan oleh DPR, ini kan proses rutin 4 tahunan ya. Tentu kami harus mendengarkan apa yang disampaikan teman-teman ICW, apa yang disampaikan oleh teman-teman IPW, sama-sama W juga ini, gitu ya. Nah, tetapi tentu kan kami nanti sebelum memulai fit and proper test itu biasanya kan kami bertemu dengan panselnya. Ini tidak hanya pansel KPK, pansel apapun misalnya kayak Hakim Agung, kami bertemu dengan komisi masyarakat pegiat anti korupsi juga diajak rebukan nggak? Itu biasanya kita dalam bentuk setelah mengumumkan, kita beri kesempatan masyarakat memberikan masukan. Rembukan itu kan tidak harus dalam bentuk rapat formal, dalam bentuk RDPU. Bisa dengan masing-masing datang ke fraksi, datang itu biasa kok. Teman-teman itu datang ke saya itu tidak hanya menyampaikan yang jelek, tapi juga sekaligus menyampaikan nama. Ini saja Bang yang Pak Arsul, dipilih. tapi terkait itu nama tadi yang disebut, biasa. nama-nama yang disebut, misalnya Firly, kemudian ada juga yang soal LHKPN yang dipermasalahkan oleh teman-teman ICW. Sikap DPR terhadap nama-nama itu gimana sih? Kami tentu nanti akan tanyakan dulu, karena ini kan hal yang sudah didalami oleh pansel. Ya, sepanjang yang saya ikuti dari pemberitaan media pun kan pansel sudah menanyakan itu. Ya, saya kebetulan tidak sempat langsung melihat, walaupun itu live kalau nggak salah ya, waktu wawancara publik, tapi itu akan kita sampaikan. Yang kedua, tentu kita akan klarifikasi persoalan LHKPN itu adalah apakah sama sekali misalnya kalau kita bicara kasus Pak Firly belum pernah, atau hanya karena memang kadang-kadang kelupaan mengupdate, karena sistem LHKPN kan setiap tahun kan kita harus update itu, atau setiap kita mendapatkan jabatan baru yang berbeda dari posisi sebelumnya juga harus kita update. Nanti kita akan lihat itu ya. Sebelum Bang Arsul mau ditahan terlebih dahulu, sebelum saya ke Pak Robi, saya ingin kembali ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, terkait dengan skeptisisme itu dari awal ketika kita tahu KPK kemudian pimpinannya siapa, kita juga skeptis begitu terkait dengan calon ini. Kenapa? Apa yang membuat kali ini berbeda? Skeptisisme kenapa berbeda kali ini? Sebenarnya Pada dasarnya koalisi kawal capim KPK atau ICW sendiri tidak alergi sebenarnya ketika institusi tertentu bergabung di KPK. Akan tetapi yang harus dilihat lebih jauh adalah figur-figur mana saja yang dicalonkan oleh institusi tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sempat berkembang di ruang diskursus publik ketika ada yang mengatakan bahwa ada kewajiban untuk penegak hukum tertentu untuk menjadi komisioner KPK. Ini yang kita pandang keliru begitu. Kenapa? Saya ingin berangkat dari original intens pembentukan KPK. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu menyebutkan bahwa KPK hadir karena lembaga konvensional itu belum perform dengan baik dalam hal pemberantasan korupsi. Betul. Pertanyaan pentingnya adalah sejak KPK berdiri tahun 2002 dan tahun 2003 hingga hari ini apakah kesimpulan itu sudah berubah? Banyak literatur penelitian survei yang sebenarnya masih menempatkan institusi penegak hukum selain dari KPK masih mendapatkan peringkat bawah dalam hal kepercayaan publik pemberantasan korupsi. Maka dari itu sedari awal kita menyebutkan bahwa lebih baik calon-calon yang dikirimkan oleh pimpinan instansi Kapolri ataupun Jaksa Agung ditarik kembali dan diberikan pos khusus untuk memaksimalkan atau mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Supaya fair ini, ya, supaya fair. Jadi kalau kita lihat survei ICW sendiri tentang kepuasan publik terhadap Polri selama 3 tahun terakhir termasuk yang paling tinggi. Ini jangan lupalah teman-teman ICW. Ini bisa dilihat ya. Jadi saya harus fair juga, bukan saya membela polisi, tapi jangan kemudian melihatnya seolah-olah dalam kinerja pemberantasan korupsi. Kalau pertanyaannya seperti itu, ini kita juga harus bertanya, kalau begitu KPK yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan koordinasi supervisi sudah berbuat apa juga selama 15 tahun untuk memperbaiki Polri dan Kejaksaan? Kan tanggung jawabnya tidak hanya kemudian pada Polri dan Kejaksaan itu sendiri, ada juga pada KPK.
kalau kita lihat original intent-nya, menurut saya yang saya Apa yang pahami, dilakukan KPK sudah tahu. Waktu misalnya kasus simulator SIM, akhirnya cicak versus buaya. Tapi kan itu setidaknya salah satu upaya untuk memperbaiki Polri. Karena konsep supervisi dan koordinasinya dilakukan case by case, tapi tidak ada building effort, upaya membangun untuk menempatkan konteks koordinasi supervisi itu dalam konteks kelembagaan, dalam konteks policy, dalam konteks pengawasan, bukan dalam konteks kasus per kasus. Baik. Itu yang kami soroti di Komisi 3. Tapi perlu diingat juga bahwa pendiri KPK itu sesungguhnya polisi dan jaksa. Mereka lah yang mengawali penyidikan. Tapi tadi kalau Mas Kurnia mengatakan tidak alergi terhadap institusinya, tapi menyoroti siapa yang dicalonkan oleh institusi-institusi itu. Kalau Tadi begini, dia Mas Rory, bagaimana mengatakan- sekarang begini, Sebentar Bang Neta. banyak sekali calon, awalnya ada 9 yang diusulkan oleh Polri. Saat itu pimpinan Polri menyebutkan bahwa 9 nama ini sudah dilihat lebih jauh rekam jejaknya dan figur-figur terbaik. Itu poin pertamanya. Lalu poin keduanya, data yang terbuka di publik, kewajiban undang-undang menurut nomor 28 tahun 1999 soal harta kekayaan penyelenggara negara yang kita soroti. Kenapa 9 orang ini mayoritas tidak patuh dalam melaporkan LHKPN? Kalau tadi dikatakan sudah rekam jejak yang baik dan juga mempunyai pemahaman tentang tindak pidana korupsi. Karena kan Bang Arsul pasti paham bahwa LHKPN itu adalah perintah undang-undang dan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK nomor 7 tahun 2016. Sehingga yang dikatakan Bang Arsul tadi, ketika dilantik selama dan setelah dan setiap tahunnya wajib melaporkan LHKPN. Ini kan sebenarnya persoalan sederhana dan juga dimandatkan dalam pasal 29 huruf K Undang-Undang KPK untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK maka harus melaporkan harta kekayaan berdasarkan sangat esensial, sangat mendasar. Bang Neta. Ya, pertama pendiri KPK adalah Polri dan jaksa, penyidik-penyidiknya. Kemudian tidak ada undang-undang yang melarang polisi aktif itu mendaftar ke KPK, ya kan? Soal LHKPN, saya kira setelah mereka menjadi pimpinan KPK lah baru mereka melaporkan. Sekarang kan baru proses, baru calon. Kalau yang kemarin-kemarin itu urusan institusinya, jangan dikait-kaitkan. Saya kira kewajiban melaporkan LHKPN bukan kewajiban institusi, akan tetapi kewajiban person seorang yang dimandatkan oleh Undang-Undang 2899. Justru itu kenapa institusinya tidak menegur, karena data ini terbuka untuk publik dan bisa dilihat oleh publik. Ya, artinya itu tidak ada kaitan ketika mereka melamar menjadi capim KPK. Dia ingin menjadi pimpinan lembaga anti korupsi. Nanti setelah menjadi dan pimpinan, unsur akuntabilitas dan transparansi harta kekayaan itu saya rasa menjadi sesuatu yang penting dan logika sederhana saja bagi publik untuk memahami itu. Ya, jadi saya kira kita bicara ke depan bahwa KPK belakangan ini sangat bobrok. Saya kira harus kita... Indikatornya apa? Selain kasus misalnya tunggakan. Sebuah lembaga anti korupsi tidak WTP itu sangat naif. Seharusnya mereka statusnya WTP berdasarkan audit BPK. Ini WDP. Kalau di departemen polisi sudah masuk karena ada indikasi korupsi di dalam. Saya harus jelaskan juga supaya fair juga untuk KPK ya. Baru tahun kemarin saja itu tidak WTP tapi baru WDP. Saya kebetulan selain di Komisi 3 di BAKN, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Memang di sana ada hal-hal yang harus diselesaikan. Contohnya Tetapi apa, Pak dalam ada misalnya kalau yang pada saat itu jadi catatan itu adalah misalnya biaya bantuan hukum yang waktu itu terkait dengan yang diberikan kepada Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Kemudian juga ada beberapa biaya perjalanan. Ya. Kemudian juga dalam catatan ini kan ini ada problem yang lebih mendasar sebetulnya ya. Undang-undang KPK itu tidak secara tegas memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan eksekusi dalam putusan perkara pidana. Karena itulah di pasal 26 Undang-Undang KPK, bidangnya KPK itu hanya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tetapi dalam prakteknya sudah 15 tahun, KPK ini melakukan eksekusi tanpa dasar hukum yang jelas. Dasar hukumnya hanya pasal 270 KUHAP. Jaksa itu eksekutor dalam perkara pidana. Tetapi harus dilihat, dalam Undang-Undang KPK itu tidak ada satupun kata jaksa. Yang ada adalah penuntut umum. Inilah yang antara lain disoroti oleh BPK. Kalau tadi misalnya membuat
Ya, antara lain WDP itu tadi. statusnya. Ini dibuka agar kemudian fair begitu. Itu, Tudingannya agar tidak fair. hanya satu arah tapi ada dua arah begitu. Tapi saya ingin menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia bahwa awal mula KPK dibentuk dikarenakan dua lembaga penegak hukum belum perform. Nah, ini ada satu calon pimpinan KPK Pak Robby Arya yang pernyataannya beberapa waktu lalu cukup kontroversial. Dikarenakan apabila terpilih menjadi pimpinan KPK, Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan, atau KPK di bawah Anda tidak akan menyidik kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan. Maksudnya apa Pak Robby? Iya, ini memang kontroversial, tapi ini menurut saya ini masuk akal. Energi KPK ini kan selama ini habis buat konflik internal, terutama penyidik dari Polri dan penyidik dari KPK sendiri, ya kan? Itu karena apa? Kita perhatikanlah ya, dari cicak buaya 1 sampai yang terakhir ketiga, ya itu selalu terjadi Polisi apabila versus KPK. Iya, apabila KPK masuk ke korupsi di ini, dugaan korupsi di Mabes Polri, fight back, ya selalu seperti itu. Dan ini bisa jadi akan terjadi lagi ke depan. Problemnya ada di Undang-Undang KPK, karena KPK punya kewenangan untuk menyidik di sana. Ya. Dan penyidik dari Polri ini di dalam itu yang nggak independen. Tapi bukankah untuk membersihkan suatu tempat yang kotor misalnya dibutuhkan sapu yang bersih? Begini. KPK fungsinya adalah membantu institusi-institusi untuk membentuk mereka menjadi sapu yang bersih. Begini, saya nggak menghilangkan kewenangan untuk menyidik, tapi itu hanya memindahkan. Nah ini yang saya sampaikan, ini nantinya itu korupsi di kepolisian, disidik, kita perkuat Kompolnas. Nah, ini yang terjadi di Australia, Pak. Saya sebelum bilang, karena di Australia, ICAC New South Wales tadinya punya kewenangan menyidik korupsi di kepolisian, tapi itu kemudian fight back polisinya. Akhirnya komisioner saya nyerah dia kalau gini ini diserang aja. Akhirnya serahkan dia ke Police Integrity Commission. Nah, jadi konflik itu jadi tidak ada. Artinya menurut Anda Kompolnas seharusnya yang diperkuat. Karena Karena gimana pun kita KPK butuh kerjasama bantuan dari kepolisian, penyidik dari kepolisian. Ya. Tapi problem di Undang-Undang KPK ini kan polisi diperbantukan, tapi dia nggak berhenti. Kalau di ICAC Australia dia berhenti, jadi nggak ada konflik kepentingan. Nah kalau sekarang gimana penyidik Polri mau bisa menyidik di kepolisian, kalau dia punya konflik kepentingan dia nggak akan bisa independen. Ya, jadi ini saya hanya realistis saja. Tapi kalau sebentar, itu ini di luar usulan ini Pak Robby, saya akan ke Mas Kurnia terlebih dahulu. Mas Kurnia, Pak Robby ini salah satu capim yang menurut Anda bermasalah nggak? Kita buka-bukaan aja dong. Ini ada orangnya di samping Anda termasuk orang yang bermasalah nggak? Jawabnya timbul ya. Supaya jawabnya timbul. Pernyataannya mungkin yang kontroversial. Tadi ibaratnya kalau orang Jawa Anda ngerasa nih, sekarang ada orang di samping Anda. Ini salah satu orang yang bermasalah nggak menurut Anda? Pernyataannya yang cukup kontroversial ya. Tapi kalau kita memang tidak terlalu sependapat ketika menyebutkan bahwa kewenangan KPK untuk menindak penegak hukum itu harus dipindahkan ke institusi tertentu. Karena pada prinsipnya benar kata Mas Rory bahwa untuk membersihkan sebuah instansi yang menindak atau mempunyai kewenangan memberantas korupsi seperti kepolisian, maka yang menindak juga harus benar-benar dipastikan bersih. Dan selama ini ekspektasi publik selalu terjaga dengan KPK. Dan sering kali terjadi memang bahwa ada konflik-konflik yang sebenarnya timbul tidak pada tempatnya. Sebentar, tapi dijawab dulu. Artinya Pak Robby nggak bermasalah menurut Anda dari LHKPN, cuman pernyataannya aja kontroversial begitu? Pernyataannya yang cukup kontroversial begitu. Dan Anda tidak setuju dengan pendapat ini? Iya, kita tidak setuju dengan pendapat itu. Tapi masih boleh dipilih kan? Itu hak DPR. Ada yang bilang saya ngomong seperti ini supaya dipilih, tapi yakinlah kalau saya masuk, wacana ini saya akan masukkan ke DPR di revisi. Karena ini sumber problem dari konflik internal. Konflik internal. Saya boleh tanggapi nggak? Akan harmonis tuh hubungan Polri dan ini dengan KPK. Tentu kita apresiasi yang disampaikan oleh Pak Robby ya. Itu sebagai satu jalan. Tapi menurut saya bukan satu-satunya. Tanpa terkait dengan, saya bukan berarti tidak setuju revisi, karena memang hanya kitab suci yang tidak boleh direvisi. Undang-Undang Dasar saja sudah 4 kali kita revisi. Ya. Tanpa merevisi yang soal ini pun masih bisa dengan memanfaatkan fungsi koordinasi dan supervisi. Cobalah kalau misalnya ada korupsi di lembaga penegak hukum, ya. Katakanlah di kepolisian. Kenapa nggak pimpinan KPK datang bertemu dengan Pak Kapolri, ini Pak, yang saya temukan seperti ini, mohon Bapak proses. Kecuali kalau itu sudah dilakukan, Pak Kapolrinya tidak bergerak. Itu kan berbeda, gitu ya. Nah,
inilah yang saya soroti itu tadi koordinasi dan supervisinya itu tidak pada misalnya arah kebijakan dan kemudian membangun kesepahaman di sana. Tadi di awal kami Jadi sudah yang mau saya katakan Mas Rory, jangan kemudian KPK-nya itu manggung sendiri. Begitu manggung dan kemudian ya ini mohon banyak penumpangnya ya yang ikut banting polisi, ya wajar polisinya marah. Kalau boleh saya tambahkan satu yang isu kontroversial lagi yang belum saya sampaikan kalau ada singkat saja, Pak. Ya. KPK fungsi utamanya adalah trigger mechanism. Ya. Kalau konsekuensi nama fungsi itu, ide usulan saya adalah gini, penyidikan dilakukan oleh KPK, serahkan penuntutannya kepada kejaksaan. Supervisi yang kuat kejaksaan. Ini sebenarnya usulan lama yang beberapa waktu lalu juga sudah atau ada. sebaliknya, ya. Sebaliknya mungkin nanti dilakukan oleh kejaksaan. Waktu yang itu DPR semangat banget terkait usulan kayak begitu. Nanti kita tanyakan lagi masih semangat nggak dengan usulan ini. Tapi sebentar teman-teman, ini kita juga harus melihat dari dua sisi yang berbeda. Ini terkait dengan KPK sendiri juga harus diakui memiliki tunggakan kasus. Ada 18 kasus. Salah satunya adalah yang nanti akan kami sampaikan. Pernyataan dari RJ Lino, mantan Dirut Pelindo II yang saat ini 3 tahun bergulir, dia masih menyandang sebagai status tersangka dan juga tidak jelas kasusnya akan kemana. Kita akan hadirkan wawancaranya sesaat lagi. Ya udahlah, kalau saya diproses silakan aja gitu ya. Dan ini saya bilang tadi, saya hanya diperiksa 1 kali tadi itu aja sampai sekarang. Ini saya dijadikan tersangka kan 18 Desember 2015. Ya. Itu jamnya persis itu jam 6 sore diumumkan di televisi, hari Jumat jam 6 sore. Ya. Diperiksa itu kalau tidak salah bulan Februari tahun 2016. Ya. Dan saya hanya diperiksa 1 kali. Ya, dalam pemeriksaan itu. Dan dalam pemeriksaan itu basically saya hanya ditanya mengenai data-data pribadi saya sama keluarga saya. That's it, Pak. Pokok dari kasusnya sendiri, Pak? Saya kalau cari tahu tuh saya malah jadi menderita gitu. Untuk saya ya udahlah, kalau saya diproses silakan aja gitu ya. Dan ini saya bilang tadi, saya hanya diperiksa 1 kali tadi itu aja sampai sekarang. Ini saya dijadikan tersangka kan 18 Desember 2015. Ya. Itu jamnya persis itu jam 6 sore diumumkan di televisi, hari Jumat jam 6 sore. Ya. 18 Desember 2015. Hari Senin sudah ganti pimpinan KPK baru. Ya, jadi saya mengerti semua lah. Ya, kenapa saya dijadikan tersangka? Apa, Pak? Udahlah, saya nggak ingin sebutkan di sini ya, tapi apa, I fully understand why ya saya dijadikan tersangka. Orang dijadikan tersangka tapi kerugian negara belum tahu. Ya, orang mau jadikan tersangka kerugian negara mesti tahu. Ini orang dijadikan tersangka dulu, baru cari kerugian negara. Yang sangat menderita dalam kasus seperti ini keluarga. Ya, begitu ada bulan Juli mau diproses, itu kayak apa tuh, mereka nggak bisa tidur ya. Ya, coba saya dihukum, keluarga saya dihukum 4 tahun tanpa status yang jelas. Mereka mau nemuin keluarganya sendiri pun juga malu, nemuin temannya juga malu. Saya ingin ya, coba bapak-bapak yang kaitan dengan ini, kalau bapak-bapak di posisi saya atau bapak-bapak punya keluarga di posisi saya, gimana rasanya? Ya, orang dibiarkan 4 tahun, hampir 4 tahun sebagai tersangka, highly exposed, ya, bukan tersangka yang biasa-biasa, ini tersangka yang seluruh Indonesia itu tahu gitu loh. Yang saya sedih sekali ya, saya ada satu cucu saya yang baru pindah dari Malaysia ke sini, masuk SD kelas 6 di salah satu sekolah di Jakarta, sekolah internasional. Dia begitu bangga dengan saya, wah my grandfather is RJ Lino, ya, karena RJ Lino bantu dia. Ya. Jadi begitu tanya sama ibu-ibu dari temannya, kamu kok tiba-tiba pindah sini bisa masuk? Iya, saya dibantu sama opa saya RJ Lino. Nah, dia dengan bangga sebutin itu. The next day temannya dia itu, rupanya ibunya kasih tahu, itu RJ Lino kan koruptor. Jadi coba seorang anak si cucu saya begitu bangga ya dengan kakeknya, opanya. Besoknya ada temannya bilang,
Opa kamu kan koruptor, sebentar lagi ditangkap. Baik, itu adalah pernyataan dari RJ Lino, wawancara eksklusif kami bersama dengan RJ Lino hari ini. Saya akan ke Bang Neta terlebih dahulu. Kita juga harus mengkritisi tidak hanya orang-orang yang lolos kemudian ke 10 besar calon pimpinan KPK, tapi juga KPK-nya sendiri. Kalau misalnya dari kasus RJ Lino, apa yang Anda sampaikan, Bang Neta? Ya, ini penjaliman KPK ya terhadap warga negara, terhadap seorang mantan pejabat. Kalau memang dia KPK sudah menetapkan dia menjadi tersangka, kan ada 2 alat bukti sehingga dia dijadikan tersangka. Kan akan mudah untuk memproses dia. Dan KPK tidak punya wewenang SP3. Nah, ini luar biasa bobroknya KPK dengan kasus ini. Ini penjaliman yang luar biasa. Selain ini masih ada lagi satu, Novel Baswedan, dia tersangka pembunuhan dan sudah P21 dan dia kebal hukum tidak tersentuh, tapi masih bercokol di KPK. Oke, kebobrokan KPK kita udah kemudian mencatat. ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi, wadah pegawai membuat petisi penolakan terhadap calon pimpinannya. Ini luar biasa ngawurnya. Bayangin kalau kemudian nanti Presiden Jokowi melantik menteri-menteri, semua pegawai departemen melakukan petisi menolak. Apa jadinya Republik? Tapi pegawai punya alasan kuat kenapa menolak Bang Neta. Mas Kurnia, setuju tidak sebentar dengan pernyataan Bang, dengan pernyataan dari Bang Neta? Iya, sebenarnya saya tidak dapat memahami logika yang disebutkan Bang Neta tadi. Karena pada dasarnya ketika menyebutkan misalnya kasus Novel Baswedan dan faktanya kasus Novel itu sudah dihentikan juga kasusnya. Dan juga penting bagi Bang Neta tahu bahwa sampai hari ini conviction rate KPK masih menyentuh angka 99,99%. Hanya satu perkara saja yang dinyatakan itu pun bukan bebas, tapi lepas di kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Bahwa banyak sekali hal-hal yang dikritik oleh KPK, iya saya sependapat dengan itu. Bahkan ICW sebelum pansel terbentuk, di bulan 5 kita sudah menyuarakan evaluasi kinerja Pak Agus Raharjo CS. Ada tunggakan perkara lebih dari 15 perkara, minim soal aset recovery. Namun beberapa poin itu memang harus diperbaiki KPK ke depan dan penting bagi kita untuk mencermati kalau konteks hari ini misalnya pemilihan pimpinan KPK, apakah kekurangan-kekurangan KPK itu dapat dijawab oleh Pak Robi Arya dan 9 orang lainnya. Oke, kita Pak Arsul, mohon maaf saya harus tidak terlebih dahulu, nanti saya akan berikan kesempatan kepada Anda. Saya juga nanti akan bertanya kepada narasumber yang lain, tapi nanti saya juga akan ke Mas Al Araf terkait dengan apa yang ingin disampaikan pasca 10 ini begitu. Sekali lagi penegasan apa yang ingin disampaikan oleh Pansel terhadap 10 nama yang sudah diajukan ke Presiden sesaat lagi. Bang Arsul, tadi dikatakan oleh Bang Neta ini bukti kebobrokan KPK, penzaliman luar biasa terhadap salah satunya adalah RJ Lino. Setuju Anda? Saya tidak akan mengatakan bahwa ini kebobrokan lah. Bahwa banyak hal yang harus diperbaiki pada KPK itu iya. Bukan hanya soal kasus seperti RJ Lino. Dalam catatan saya sebagai anggota Komisi 3, itu ada puluhan lah, mungkin 80-an orang yang di dalam surat dakwaan dari penuntut umum KPK disebut bahwa terdakwanya bersama dengan si A, si B, si C melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi. Tapi setelah itu si A, si B, si C-nya itu tidak pernah diproses lagi sebagai tersangka. Dan itu sudah bertahun-tahun, lebih dari 4 tahun saya kira. Karena ini sudah terjadi sejak zaman KPK jilid pertama. Nah ini kan menimbulkan juga dalam tanda kutip pendoliman terhadap yang bersangkutan. Menurut Anda kenapa Bang Arsul? Nah inilah yang harus kita selidiki. Dan ini yang akan kami tanyakan kepada antara lain ya calon pimpinan KPK yang akan datang. Anda akan menyelesaikan yang seperti ini apa? Ini nanti juga apakah akan ke kemudian minta Pak Robi. Ampun bahwa itu kesalahan ya? Karena menurut saya sebagai seorang praktisi hukum, sebetulnya tanpa harus menyebut bersama-sama si A, si B, si C. Si A, si B, si C itu juga suatu ketika bisa ditersangkakan. Tapi kalau dengan begitu, coba bayangkan nih, tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak Budiono, Bu Sri Mulyani, itu kan
menjadi tersandera terus. Oke. Pak, siapa? Kita coba untuk saya ingin mengembalikan fokus lebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Robi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rasul. Tapi terakhir ini soalnya Mas Al-Araf harus segera meninggalkan forum ini untuk acara yang lain. Mas Al-Araf menjawab keraguan, skeptisisme, kemudian suara penolakan dari publik terkait dengan orang-orang tertentu dari 10 nama itu. Apa yang ingin Anda yakinkan kepada masyarakat? Ya, ini merupakan satu langkah lanjutan, nanti akan ada prosesnya di DPR ya, jika Presiden kemudian akan menyerahkan 10 nama ini dalam waktu dekat gitu. Nah, oleh karena itu memang bola selanjutnya ada di DPR. Nah, tentu DPR akan menilai dengan indikator-indikator yang diharapkan publik juga dapat melihat tentang kompetensi calon, serta keberanian calon, serta integritas, dan beberapa hal lain yang bisa mendukung agenda pemberantasan korupsi ke depan dengan capim yang dipilih nanti oleh DPR. Yang pasti upaya-upaya pencegahan dan penindakan dalam upaya penanganan korupsi tentu tetap menjadi harapan masyarakat agar itu bisa bekerja lebih baik di masyarakat. Baik. Bang Al-Araf, terima kasih atas waktunya di Prime Talk. Pemirsa, kami akan kembali dengan kesimpulan dari perbincangan ini sesaat lagi. Singkat sekali waktu kita, teman-teman. Saya akan ke Pak Robi. Pak Robi, untuk menjawab tadi yang disampaikan oleh ICW bahwa pernyataan Anda kontroversial dan tidak setuju para pegiat anti korupsi, gimana Pak? Saya mau jawab yang tadi Ergelino itu, Mas. Ya. Oh, oke. Oke, Ergelino itu ya. Ini saya kira saya selalu menggunakan pendekatan sistemik. Problemnya kan ada di Undang-Undang KPK pasal yang tidak berwenang untuk menetapkan SP3. Itu problemnya. Saya tahu pembuat undang-undang ini. Karena ketika itu SP3 ini menjadi artinya Anda ingin mengusulkan diaktifkan SP3 ya, karena di KPK. Waktu itu ini jadi komoditi untuk bribe ya, untuk bribe. Jadi gini, ini pelanggaran yang cukup berat terhadap HAM. Kasus ini kan. Waktu kita sudah habis. Tidak ada Pak Lino ya. Jadi tapi, ke depan itu direvisi atau mungkin judicial review karena ini sebetulnya pasal ini inkonstitusional. Artinya Anda mengusulkan ada SP3 di KPK. Ini ditolak sekali oleh pegiat anti korupsi. Karena pasal ini inkonstitusional. Mas Kurnia, singkat aja. KPK hari ini banyak elemen masyarakat dari perwakilan PBNU, Muhammadiyah, Profesor Mahfud MD, Buya Syafi'i Ma'arif, Romo Magnis, dan banyak tokoh lainnya sudah berbicara bahwa ada persoalan serius dalam proses pemilihan pimpinan KPK yang dilakukan oleh Pansel. Maka dorongan kita agar Presiden mengevaluasi kembali proses kinerja dari Pansel dan Presiden juga berhak untuk menolak 10 orang jika ditemukan figur-figur yang diduga mempunyai masalah dan diduga mempunyai persoalan integritas. Waktu kita sudah habis, bola di tangan Presiden, kita tunggu seperti apa pernyataan ataupun langkah Presiden selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami, saya Rodi Asyari undur diri. Sampai jumpa.